Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video ini, perkenalkan saya Ahmad Syahrani sebagai dosen pengampu untuk mata kuliah Statistika untuk program studi Sistem Informasi Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Bina Sarana Informatika. Melalui video ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rencana pembelajaran semester atau RPS untuk mata kuliah statistika ini. Baik, saya akan mulai. Yang pertama adalah mengenai deskripsi dari mata kuliah statistika ini. Nah, di dalam mata kuliah statistika ini nanti akan dibahas mengenai teori-teori statistika dan juga penerapannya dalam pengolahan data dan analisis data yang digunakan untuk mendukung pemecahan masalah. Nah, setelah mempelajari materi di mata kuliah statistika ini, mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman tentang konsep-konsep statistika dan dapat menerapkannya atau mengimplementasikannya dalam pengolahan dan analisis data. Tujuannya adalah untuk mendukung dalam pemecahan masalah. Itu deskripsinya, kemudian materi-materinya apa saja dalam perkuliahan statistika ini tersaji dalam slide ini, yaitu dari konsep dasar, kemudian ada lagi tentang penyajian data, distribusi frekuensi, ukuran gejala pusat dan ukuran penyebaran data, kemiringan dan kewincingan data, lagi mengenai angka indeks, ada lagi mengenai analisis data berkala, dan terakhir mengenai regresi dan korelasi linear sederhana. Itu materi-materi yang akan Anda pelajari dalam mata kuliah statistika ini. Selanjutnya mengenai skenario perkuliahan. Nah, mengenai perkuliahan ini totalnya ada 16 pertemuan ya. Dibagi menjadi 2 bagian, dari pertemuan 1 sampai 7. Dan nanti ada materi perkuliahannya. Lalu di pertemuan yang ke-8 akan dilaksanakan ujian tengah semester atau UTS. Lalu lanjut ke pertemuan 9 sampai dengan 15. Nah, ini yang spesial di mata kuliah statistika, di mana di dalam pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 15 tidak ada lagi materi perkuliahannya, namun perkuliahan akan diisi dengan presentasi proyek. Nah, proyeknya seperti apa nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Setelah selesai, nanti di pertemuan terakhir, yaitu pertemuan 16, ujian akhir semester atau UAS. Oke, jadi materinya hanya ada di pertemuan 1 sampai dengan 7. Sedangkan di pertemuan setelah UTS, dari 9 sampai dengan 15 ini khusus digunakan waktunya untuk mahasiswa melakukan presentasi proyek. Ya. Nanti proyeknya dijelaskan dalam slide berikutnya. Nah, untuk metode pembelajaran dan penilaiannya seperti ini. Pendekatan yang akan saya gunakan dalam pembelajaran statistika ini adalah student-centered learning melalui metode-metode penugasan, case method, dan project-based learning. Karena tadi di skenario perkuliahannya ada presentasi project, ya pasti kita akan menggunakan project-based learning. Lalu untuk penilaiannya nanti dilakukan melalui ujian tulis untuk UTS-nya. Kita adakan ujian tulis, biasanya secara online di BSI. Kemudian untuk tugas-tugas dan project UAS-nya nanti digunakan penilaian tugas atau produk dan penilaian kinerja. Untuk presentasinya nanti ya, kita nilai kinerjanya dan dalam pembuatan proyeknya. Untuk aspek-aspek apa saja yang akan dinilai, itu dapat mahasiswa melihatnya pada lembar penilaian presentasi atau penilaian kinerja Anda, dan juga di lembar penilaian hasil karya atau penilaian produk yang Anda hasilkan nanti dari proyek tadi ya. Dan lembar penilaian sikap itu ada di lampiran di dalam RPS-nya. Nanti Anda bisa melihat aspek-aspek apa saja yang dinilai di lembar-lembar tersebut, lembar-lembar penilaian tersebut. Itu semuanya ada di lampiran RPS. Nanti silakan Anda lihat di lampiran RPS-nya untuk detail aspek-aspek yang akan dinilai. Kemudian ini bobot penilaiannya. Ada 4 komponen untuk nilai akhir ya. Nilai akhir dari mata kuliah statistika ada 4 komponen, dari mulai kehadiran, bobotnya 20% dari nilai akhir Anda. Kemudian dari komponen yang kedua ada dari tugas. Tugas ini nanti diambil dari rata-rata nilai soal latihan dari pertemuan 1 sampai 7. Berarti nanti dari
pertemuan 1 mulai dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7 itu ada di dalam tiap pertemuannya ada soal pelatihan. Nanti diambil rata-rata nilainya sebagai nilai tugas Anda. Itu bobotnya 25%. Ya, yang komponen 2 sisanya adalah dari UTS dan UAS. Nah, UAS ini nanti diambil dari nilai project. Jadi project base itu. Jadi nilai UAS-nya ada diambil dari nilai project. Untuk UTS bobotnya 25% dan UAS bobotnya 30%. Untuk kriteria kelulusannya seperti ini, ada dalam huruf dan dalam angka. Kalau nilai akhir yang dihitung melalui bobot seperti ini, nilai akhirnya kalau nilai akhirnya kurang dari sama dengan 59 ya. Ya, kalau nilai akhir Anda kurang dari sama dengan 59, dari 59 ke bawah itu belum lulus. Nah, kalau dari mulai 60 ke atas itu lulus dengan rentang dapat A-nya dari 80 sampai 100, dapat B-nya dari 710 sampai 79 dan C-nya dari 60 sampai 69 seperti itu. Untuk rentang nilai untuk sebagai kriteria kelulusan dan grade nilai akhir Anda ya, dari A sampai E. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa ada project dalam mata kuliah statistika ini, di mana nanti di pertemuan 9 sampai dengan 15 Anda mahasiswa mempresentasikan project-nya. Nah, ini penjelasan tentang project-nya, tugas project-nya. Apa sih project itu? Yaitu membuat makalah di mana isinya adalah pengolahan dan analisis data sesuai dengan tujuan pembelajaran dalam statistika ini. Jadi mahasiswa diharapkan setelah mengikuti pembelajaran dalam mata kuliah statistika ini, maka dapat melakukan pengolahan dan analisis data. Nanti dalam makalah, data yang digunakan adalah data sekunder. Jadi Anda bisa ambil dari internet data sekundernya, dan nanti datanya diolah dan dianalisis dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel dan atau SPSS. Ya, seperti itu. Kemudian tahapannya seperti ini. Jadi pertama yang Anda lakukan nanti adalah mencari data sekunder yang bisa diambil dari internet yang sesuai dengan materi kelompok. Berarti nanti dia kelompok Anda dalam satu kelas dibagi dalam beberapa kelompok. Nah, tiap kelompok nanti ada pokok bahasan atau materinya masing-masing. Nanti Anda kalau sudah dibagi kelompoknya, sudah tahu pokok bahasannya atau materinya, maka Anda silakan cari data sekunder yang sesuai dengan materi Anda atau materi kelompok Anda. Lalu kalau sudah dapat datanya dianalisis, diolah dan dianalisis dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel dan atau SPSS. Boleh dua-duanya, boleh pilih salah satunya saja. Kemudian setelah diolah dan dianalisis datanya, lalu Anda buat dalam bentuk makalah. Ya. Hasilnya, hasil pengolahan dan analisis datanya Anda buat dalam bentuk makalah. Lalu makalahnya dipresentasikan per kelompok di pertemuan 9 sampai 15. Nanti ada jadwalnya, akan saya sampaikan di slide berikutnya. Nah, pada saat presentasi mungkin ada hal-hal yang perlu direvisi, maka setelah dipresentasikan, makalahnya harus direvisi jika ada yang harus direvisi dari hasil presentasi. Nah, makalah akan dikumpulkan pada jadwal UAS, yaitu minggu ke-16 atau pertemuan ke-16 setelah direvisi jika ada revisinya. Nah, yang dikumpulkan itu adalah bentuknya soft file saja ya. Ya, makalah yang dikumpulkan dalam bentuk soft file saja yang terdiri dari file ketikan makalahnya ya, dalam file Word, Microsoft Word, kemudian materi PowerPoint yang dipresentasikan, biasanya nanti presentasinya pakai PowerPoint, dan olahan datanya, pengolahan dan analisis datanya dengan program Excel dan atau SPSS. File Excel dan atau file SPSS juga dikumpulkan. Itu 3 file yang Anda harus kumpulkan. Kemudian lanjutannya nih, jadi proyek itu dikerjakan secara kelompok, di mana jumlah kelompoknya dalam satu kelas itu ada 7 kelompok, di mana materi pokok bahasannya per kelompok seperti ini. Jadi kelompok 1 penyajian data, kelompok 2 distribusi frekuensi, sampai dengan kelompok 7 tentang regresi dan korelasi sederhana. Mulai dari minggu ke-9 atau pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-15, minggu ke-15. Ya. Oke. Kemudian untuk pembagiannya atau jumlah
banyaknya anggota per kelompoknya nanti disesuaikan dengan jumlah mahasiswa dalam satu kelas. Ya, seperti itu. Jadi misalkan satu kelasnya ada 35 ya. Jadi 35 bagi 7 itu 5. Jadi kalau seandainya satu kelas ada 35, maka satu kelompoknya isinya adalah 5 mahasiswa. Seperti itu. Nah, untuk pembagiannya nanti kita bicarakan di pertemuan perkuliahan di kelas. Atau secara sinkronus di pertemuan pertama. Itu. Dan ini tambahan-tambahan yang lain, yaitu ada outline makalah. Nanti Anda buat makalahnya mengikuti outline yang sudah saya tentukan seperti ini. Kemudian ada catatan-catatannya. Ya, catatan-catatan dari outline makalahnya. Ya, intinya ini tadi saya bilang Anda gunakan, Anda ambil data sekunder. Nah, data sekunder itu bisa diambil dari internet. Tapi catatannya adalah ini. Poin ketiga, data yang akan diolah dapat diambil dari internet, tapi melalui laman website resmi. Jadi bukan blog. Jadi data sekundernya itu intinya di sini. Data sekundernya diambil dari website resmi, bukan blog. Nah, di sini saya kasih referensi untuk referensi website resmi untuk ambil data. Itu di BPS banyak sekali data, bps.go.id atau OJK atau IDX atau website-website resmi lainnya. Ya, yang penting websitenya resmi. Biasanya .go.id, .go.id. Lalu nanti Anda tuliskan URL atau address lengkap dari laman tempat Anda ambil data sekunder tersebut, yang Anda gunakan, yang Anda olah dan Anda analisa di dalam project atau dalam makalah Anda. Seperti itu. Dan ada format pengetikan makalahnya. Nanti ini Anda bisa lihat juga untuk outline-nya, penjelasan lebih detail lagi dari tugasnya, outline makalahnya, catatan dalam outline makalahnya, dan format pengetikan makalah ini yang saya tampilkan di sini, itu nanti bisa Anda lihat di lampiran ya, di lampiran saya sudah masukkan juga dalam lampiran RPS. Nanti Anda bisa melihatnya di lampiran untuk dicermati, untuk dibaca dan dipahami lebih detail seperti itu. Oke, itu pendahuluan mengenai penjelasan mengenai mata kuliah statistika ini, ya khususnya hal-hal yang berkaitan dengan rencana pembelajaran dalam satu semester ini untuk mata kuliah statistika. Oke, di akhir video ini saya ucapkan selamat menempuh perkuliahan statistika dan saya doakan semoga Tuhan memberikan keberkahan dalam perkuliahannya. Semoga semua lulus dan mendapat nilai yang terbaik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua kali ini, materi yang akan saya sampaikan, kalau di slide ini, slide pertemuan kedua ini, judulnya adalah dasar-dasar statistika. Nah, di mana nanti di dalamnya itu ada 2 pokok bahasan, yaitu kalau notasi sigma sudah saya sampaikan di pertemuan 1. Kita akan masuk ke 2 pokok bahasan utama di pertemuan kedua, yaitu tentang distribusi frekuensi. Yang pertama, distribusi frekuensi yang akan dipakai kembali oleh kelompok 1 sebagai pokok bahasan kelompok dan nanti akan dipresentasikan sebagai nilai UAS statistika. Sedangkan materi yang kedua agak jauh ke bawah, yaitu tentang ukuran gejala pusat data yang belum dikelompokkan. Ini untuk kelompok 2. Ini juga dipakai untuk pokok bahasan makalah dan presentasi kelompok 2 setelah UTS untuk nilai UAS statistika. Baik, saya langsung masuk aja ke materi yang pertama tentang distribusi frekuensi. Ya. Distribusi frekuensi, di sini ada pengertiannya. Oke. Distribusi frekuensi adalah cara penyusunan data. Distribusi frekuensi adalah cara penyusunan data ke dalam kelas-kelas tertentu, di mana setiap individu atau item hanya termasuk ke dalam salah satu kelas tertentu saja. Hello. Oke. Jadi distribusi frekuensi itu intinya kita ingin menyusun data dari data yang mentah nih
terlihat juga di tujuannya ya. Jadi tujuannya untuk mengatur data mentah atau belum dikelompokkan ke dalam bentuk yang lebih rapi tanpa mengurangi inti informasi yang ada. Jadi intinya distribusi frekuensi itu ada data yang mentah yang belum dikelompokkan, lalu kita ingin masukkan dia, kita ingin kelompok-kelompokkan gitu ke dalam kelas-kelasnya seperti itu. Nah, nanti di sini akan dicontohkan, ini ada contoh data yang belum dikelompokkan. Jadi bagaimana sih data yang mentah atau yang belum dikelompokkan? Ini contohnya. Ya, ini contoh data mentah atau data yang belum dikelompokkan. Di sini ceritanya datanya adalah data nilai ujian statistika dari 50 mahasiswa. Datanya. Nah, data yang model kayak gini sebutnya data mentah atau data tunggal ya, data mentah, data tunggal atau data yang belum dikelompokkan. Nah, dari data yang belum dikelompokkan ini atau tunggal ya, data tunggal atau data yang belum dikelompokkan, kita akan ubah ke dalam data yang sudah dikelompokkan. Maksudnya adalah kita akan buat distribusi frekuensinya. Jadi ketika data mentah atau data tunggal atau data yang belum dikelompokkan, kemudian dibuat distribusi frekuensinya, maka data ini yang belum dikelompokkan, yang mentah atau yang tunggal ini akan berubah menjadi data yang sudah dikelompokkan ke dalam distribusi frekuensinya. Contohnya yang bagaimana sih distribusi frekuensinya? Ini saya kasih lihat, saya ganti share-nya ke materi saya. Nah, nanti dari data yang mentah ini nih, ini datanya nih tadi ya. Akan berubah menjadi data yang sudah dikelompokkan. Jadi distribusi frekuensi kayak gini. Jadi nanti ada yang namanya interval kelasnya, titik tengah kelasnya, sama frekuensi kelasnya. Kan datanya udah nggak kelihatan lagi, jadi udah dimasukin ke dalam kelompok-kelompoknya. Kelompok di sini lebih ke arah kelas-kelasnya yang mana. Gitu. Kelihatannya jadi kayak gini, ini data yang sudah dikelompokkan, ada yang sudah data mentah tadi sudah disusun ke dalam distribusi frekuensi, sudah berubah menjadi data yang sudah dikelompokkan. Nah, untuk mengubahnya ada proses yang harus dijalankan. Nah, prosesnya itu ada di sini. Nah, ini dia. Proses atau tahapan penyusunan distribusi frekuensi dari data yang mentah, yang tunggal, yang belum dikelompokkan. Gitu ya. Nah, saya akan lebih fokus ke sini, karena nanti inti tugas atau tugas yang akan dikerjakan oleh kelompok 1 adalah seperti yang akan saya contohkan ini. Jadi Anda ambil data yang mentah, ya. Anda kelompok 1 ya, Anda ambil data mentah atau data tunggal, ada data yang belum dikelompokkan, contohnya yang model kayak gini. Boleh juga ya, ada 50 data gitu ya. Di dalam datanya ada 50 nilai. Ya. Silakan cari di website-website yang sudah saya kasih referensi di materi pertemuan 1 minggu lalu. Sekali lagi datanya jangan data karangan, jangan data fiktif. Silakan ambil dari website yang resmi yang sudah saya kasih referensinya di materi pertemuan 1. Ada BPS kan, BPS, OJK, dan lain sebagainya. Nah, dari data ini, kelompok 1 sudah dapat datanya, nanti datanya disusun ke dalam distribusi frekuensinya. Mengikuti proses ini, tahapan-tahapan penyusunan distribusi frekuensi. Ya. Nah, untuk bagian atasnya nanti ini sambil jalan aja, ini teori-teorinya. Ya. Saya nggak bahas di sini, sambil jalan aja bahasnya. Ya. Oke, saya akan contohkan, contoh yang saya akan jelaskan, yang akan saya sampaikan, saya gunakan data ini. Ya. Sekali nanti kelompok 1 ambil data yang lain, kerjakan, mengikuti contoh yang saya berikan pada pertemuan 2 ini. Oke. Saya ganti lagi share-nya ke slide saya. Ini. Oke, saya mulai dari yang pertama. Saya slideshow saja. Oke, ini. Contoh penyusunan distribusi frekuensi dari data nilai ujian statistika dari 50 mahasiswa. Datanya kan tadi dari slide BC seperti ini. Lalu bagaimana kita menyusun distribusi frekuensinya? Ikutin tahapannya. Yang pertama adalah kita membuat data terurut. Datanya yang tadi itu masih acak. Lalu saya urutkan aja. Ya. Dari kecil ke besar itu dari kiri ke kanan, terus dari atas ke bawah. Jadi kelihatan tuh 22, 25, 25, 27, 30, 32, 32, dan seterusnya sampai paling besar 86. Nah, setelah datanya diurutkan, nanti akan mempermudah Anda melihat yang terkecil berapa, yang terbesar berapa.
dan juga nanti akan membantu Anda dalam menentukan frekuensi tiap kelasnya. Gitu ya. Rutinnya bisa pakai Excel kok, gampang. Input aja asal-asalan di satu kolom gitu ya. Input aja datanya asal-asalan, gak usah diurutin. Di satu kolom nanti tinggal di sort di Excel. Udah langsung ke urut. Gitu. Kemudian yang langkah yang kedua, setelah ketahuan berapa nilai terbesar dan nilai terkecilnya karena sudah diurutkan, maka kita pakai buat menentukan range, simbolnya R besar. Itu langkah yang kedua, tahap yang kedua. Di mana R ini rumusnya adalah X max dikurang X min, di mana X max adalah nilai terbesar di datanya dan X min adalah nilai terkecil di datanya. Terbesarnya tadi 86, terkecilnya 22. Jadi R-nya adalah 86 kurang 22. Hasilnya adalah 64. Ya. Dapat range, kemudian langkah ketiga kita menentukan banyaknya kelas. Nanti dalam distribusi frekuensi ada kelas-kelasnya tuh. Tadi kan kelihatan tuh ada kelas-kelasnya. Kelas-kelas itu baris-barisnya tuh. Nah, dalam distribusi frekuensi, berapa kelas yang mau dipakai, kita tentukan dari langkah ketiga ini. Menentukan banyaknya kelas yang akan digunakan dalam distribusi frekuensinya. Perhitungannya menggunakan rumus ini. Rumusnya adalah K. K itu banyaknya kelas adalah 1 ditambah 3,3 dikalikan log N. N adalah banyaknya nilai di dalam data. Karena di data kita ada 50 nilai, ya udah N-nya berarti 50. Nah, nanti ini kalau dihitung pakai kalkulator, khususnya kalkulator saintifik, dapatnya 6,6. Nah, karena kelas itu nggak mungkin desimal, banyaknya kelas, ya kayak kelas kuliah, ruang kelas kuliah kan juga nggak mungkin desimal kan ya. Jadi dibulatkan. Jadi banyaknya kelas adalah 7 kelas dibulatkan ke atas. Catatannya, gunakan kalkulator saintifik untuk menghitung log 50. Ini akan saya contohkan bagaimana perhitungannya pakai kalkulator saintifik. Saya stop share dulu ya. Saya akan buka program kalkulator. Biasanya di bawaan Windows tuh udah ada kalkulator. Oke, ini saya share lagi. Oke. Ini kalkulator yang standar ya. Biasanya kalau belum diapa-apain, belum diubah, ya kalau belum diubah tampilannya, maka kalkulatornya pertama kali dijalankan, kalau belum pernah diubah masih standar yang standar. Kalau yang standarnya cuma ngitung aja, belum ada lognya. Kayak sinus cos, cosinus tangan gitu belum ada. Maka langkah pertama, Anda harus ganti tampilan kalkulatornya menjadi yang scientific. Di bawahnya standar itu scientific. Ganti yang scientific, lalu nanti muncul lognya. Nah, cara menghitung 1 ditambah 3,3 log 50, itu kalau di kalkulator bawaan Windows ya, itu ngetiknya dari belakang. Kita mau ngitung 1 ditambah 3,3 kali log N. Dari belakang dulu N-nya 50, tadi N-nya 50 ya. Jadi dari belakang kita ketik dulu 50. Ya, pokoknya ngetiknya dari belakang. Ketik dulu 50, terus klik lognya. Ini loh nilai dari log 50, 1,69 dan seterusnya. Lalu di depannya ada dikali 3,3. Jadi pokoknya ngetiknya dari belakang aja. 50, terus log, terus kali 3,3, terus terakhir tinggal ditambah sama 1. Sama dengan keluar hasilnya. Nah sebenarnya panjang, nggak cuma 6,64, tapi 6,6066 dan seterusnya. Masih panjang. Tapi saya cut aja jadi 6,6. Ya, hitungnya pakai kalkulator saintifik, aplikasi kalkulator bawaan Windows. Oke, saya ganti lagi ke PowerPoint saya. Jadi udah dapat ya, tadi dengan kalkulator di proyek 6,6. Nah karena kelas itu bulat, maka 6,6 ini kita bulatkan ke atas. Nah saran saya ketika desimal, itu dibulatkan aja ke atas. Seandainya nih hasil perhitungannya itu misalkan 6,1, ya. Seandainya hasil perhitungannya itu enggak 6,6 misalkan 6,1 aja. Ya yang ini seandainya 6,1 itu tetap dibulatkan ke atas aja. Pokoknya kalau hasilnya koma itu dibulatkan ke atas. Itu cuma 2 mahasiswa kayak gitu.
Nah, begitu prosesnya kelompok 1. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Khususnya kelompok 1 ataupun yang lain silahkan kalau mau nanya. Itu kalau nggak ada, setelah Anda sudah berhasil membuat distribusi frekuensinya, Anda tampilkan distribusi frekuensi ini dalam bentuk grafik. Tampilannya kayak gini. Gitu ya. Nah, cara membuatnya ini saya pakai Microsoft Excel. Ya. Ini saya contohkan juga deh, nggak apa-apa. Ini cara buatnya pakai Excel. Oke, yang kita input di Excel cukup frekuensinya aja nih. Ya. 4, 7, 8, 12, 9, 8, 2. Di input frekuensinya, namun Anda tambahkan 0 di atas 4 dan 0 di bawah 2. Gitu ya. Frekuensinya ini kelas ke-1 sampai kelas ke-7, namun tambahin 0 di atasnya dan 0 di bawahnya. Lalu Anda copy datanya, dibikin di dua kolom. Gitu, di copy supaya ada 2, karena kan tadi grafiknya ada 2. Ada histogram sama polygon. Ya, di select datanya kedua-duanya tuh. Di 2 kolom B dan C di select data frekuensinya. Data frekuensinya aja ya, tulisan frekuensinya nggak perlu, nggak penting. Di select, kemudian Anda arahkan ke tab insert, chart, pilih yang ini nih. Yang insert column or bar chart, yang ini. Klik yang 2D column aja nih, 2D column yang ini. Klik. Nah, nanti dua-duanya akan menjadi 2 bar, 2 batang gitu. Nah, kita akan ganti salah satunya menjadi yang line chart supaya nanti jadi poligonnya. Misalkan saya mau ganti yang orange ini, yang warnanya orange, maka Anda klik kanan nih. Klik kanan di yang warnanya orange, klik kanan, nanti pilih change series chart type. Klik change series chart type-nya diklik. Nah, pilih yang series 2, yang warnanya orange series 2. Chart type-nya ganti, jangan yang clustered column, tapi ganti, diklik ininya, ganti ke yang line. Yang ini aja nih, yang line. Klik, maka dia dengan sendirinya berubah menjadi line. Terus oke. Nah, sudah jadi belum? Nah, di dalam histogram ini antar kelasnya itu tidak ada jaraknya ya, karena kelasnya berhimpitan. Ya, karena kelasnya berhimpitan, jadi tidak ada gap atau jarak antar barnya ini. Kita harus hilangkan gapnya ini nih. Jadi antar barnya yang warna biru-biru ini tuh harusnya nempel. Karena tadi terlihat bahwa nanti dikelihatan lagi kalau saya share lagi, tapi kelasnya tuh nempel. Jadi kita harus hilangkan gap antar barnya ini atau antar batangnya ini. Caranya klik kanan lagi, klik kanan di batang yang warna biru ini. Ya, klik kanan, kemudian format data series. Di format data series, nanti ada muncul di sini gap width-nya. Selalu settingan default-nya berapa, tapi kita harus ganti jadi 0%. Nah, kalau gap width-nya di setting diganti menjadi 0, maka gap-nya akan hilang. Jadi dia dempet-dempet. Dah, dasarnya ini aja, tinggal ganti chart title-nya sama bawahnya disesuaikan. Tinggal diedit-edit dikit. Itu caranya.